trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Journal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, kemudian kita juga akan bahas mengenai news untuk 1 minggu ke depan, teman-teman. Oke, di sini kita mau bahas dulu untuk news 1 minggu ke depan ya. Jadi ini mulai dari tanggal, kalau kita lihat di sini tanggal 23 ya. 23 sebenarnya kalau kita lihat dari tanggal 24 ya. Kita tanggal 24 sampai tanggal 28 gitu, teman-teman. Ya, ini udah memasukin minggu terakhir di bulan Juni ya jatuhnya kalau kita lihat di sini ya, karena untuk minggu depan itu mulai dari tanggal 1 ya sampai tanggal 5 itu udah masuk bulan Juli. Jadi ini minggu candle terakhir untuk closing candle bulanan gitu, teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk hari Senin itu belum ada news yang signifikan. Kemudian untuk hari Selasa ini dari USD itu ada CB Consumer Confidence ya. Lalu untuk hari Rabu ya di sini ada new home sales ya, penjualan rumah baru. Lalu ada crude oil inventory ya. Di sini kalau kita lihat juga penjualan dari rumah baru ada sedikit peningkatan ya. Di sini dari 634 ke 650. Lalu kalau untuk hari Kamis sendiri ada initial jobless claim sama ada GDP kuartal 1 gitu, teman-teman. Nah, jadi untuk yang minggu ini ya, kita fokusnya itu ke report GDP sama jobless claim gitu. Jadi news utama ya atau mega bintang di sini untuk untuk minggu ini tuh ada di news GDP, teman-teman. Ya, lebih tepatnya gitu. Oke, kemudian sorry, kepencet. Ini saya tandain dulu ya. Sama durable goods order ya untuk yang bulan Mei. Ya, jadi ada 1, 2 dan ada 3 gitu. Jadi ada dari new home sales juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu. Sekarang kita cek untuk hari Jumat. Hari Jumat itu ada GDP dari reportnya Inggris ya di sini. Ya GDP juga dia. Ini kemudian untuk hari Jumat ini cukup banyak ya. Ada core PCI ya. Jadi ada GBP ya. Sini ada GBP dari report GDP juga, kemudian ada di USD dari Core PCE Price Index gitu. Lalu ada di jam 20.45 ya. Ini ada Chicago PMI ya. Lalu di jam 10 malam ini ada Fed Manufacturing Policy Report gitu. Ya, ini ada report dari Fed itu sendiri. Jadi untuk Jumat ini memang agak full ya jadwalnya. Mulai dari GBP itu ada report dari GDP ya, ini memang reportnya membaik ya, ada potensi untuk memperkuat posisi si GBP itu sendiri. Lalu ada USD Core PCE Price Index, lalu ada Chicago PMI, dan ada Fed Monetary ya Policy Report gitu. Nah kemudian udah ya, jadi memang ada news itu mulai dari hari Selasa gitu, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih untuk bahas mengenai technical analysis ya, saya mau memperkenalkan kepada kalian aplikasi Quick Pro dari Forex IMF. Oke semuanya, jadi di sini ya saya mau memperkenalkan ya, ini adalah salah satu aplikasi Quick Pro ya dari Forex IMF. Dan kalau kalian lihat ya di sini saya sudah login untuk akun saya. Di sini ada nama saya Johan Leonardo. Kemudian kita lihat ya, di sini ada beberapa fitur ya, mulai dari administrasi, trade, profile ya kan, terus appearance ya di sini, terus atau general dan sebagainya gitu, teman-teman. Dan yang mau saya fokuskan ya kepada kalian di sini, ketika saya menggunakan si Quick Pro ya, ini sangat memudahkan saya, terutama di saat saya sedang trading dan berada di luar rumah gitu, seperti misalkan kayak di restoran lagi makan ya, atau lagi ketemu dengan klien ya di luar ya, lagi ngopi ya kan, nongkrong gitu. Nah kan nggak mungkin nih saya setiap hari bawa laptop ya, karena kan mau bagaimanapun juga ya laptop itu cukup memakan space yang banyak gitu, dan memang bahasa itu kayak cukup berat lah gitu
Nah, di sini saya biasa analisa pakai Quick Pro gitu di sini ya. Quick Pro karena di Quick Pro ini sendiri ya, yang pertama itu saya sudah sangat dimudahkan ya dengan pemilihan akun ya, jadi kita bisa langsung tap aja di bagian atas ya. Nah, langsung keluar nih ada akun real ya punya saya. Terus di sini ada demo. Nah, tapi di sini saya mau contohin kalian pakai demo terlebih dahulu gitu teman-teman. Ya, ini juga marketnya lagi closing ya, lagi libur ya karena ini tanggal 16 Juni ya, ini hari Minggu ya kan. Nah, kemudian ada satu atau dua fitur yang memang menurut saya ini sangat-sangat apa ya, wajib kalian ketahuin pada saat kalian menggunakan Quick Pro ini gitu. Dan nantinya juga harapan saya kalian juga akan sangat terbantu dengan adanya fitur ini gitu. Yang pertama, oke, saya di sini mau lihat dulu dari price alert di sini. Oke. Jadi price alert ini ya kita bisa set ya seperti di trading view. Jadi kalau kalian lihat ya di trading view itu kan harusnya berbayar gitu ya. Kalau nggak berbayar itu kalian dibatasin. Paling maksimal itu adalah 2 price alert di trading view. Nah, itu kalau kita mau lebih dari 2 ya, kita harus bayar nih ya langganan yang pro ya minimal supaya kita bisa dapat 20 alert di trading view itu. Nah, sedangkan di bagian Quick Pro ya, kalian cukup klik price alert ini ya. Kalian lihat nih mau pair apa kalian pilih, misalkan XAUUSD gitu. Current price dia sekarang di 2331.62 gitu. Nah, kita set nih, kita mau set price alertnya ini ya, kita mau set nih alarm gitu ya. Kita mau set alarm di sini. Kita mau set misalkan selling point kita atau sell zone kita di 2335 gitu. Nah, 2335 nih target price-nya gitu. Nah, ketika harga sudah naik ke 2335, dia nge-trigger si alertnya ini ya. Nih kita set nih kayak penguatan atau pelemahan, ini nggak usah diatur ya, ini juga nggak usah diatur ya, ini kayak jumlah pipsnya yang langsung keluar ya kan. Terus nih kalau kita lihat lagi, oke, ini sudah selesai semua catatan. Nah, ini seperti di trading view. Misalkan kita pilih ini adalah sell zone 1 gitu, udah selesai. Nah, sekarang kita lihat ini ada expiration date-nya ya, atau batas waktunya ya. Jadi kita bisa set juga di sini mau sampai mana, kita set sampai 17 Juni contoh. Mau sampai jam berapa? 17 Juni misalkan kita cukup sampai di sesi London. Ya, berarti London itu jam 14 atau jam 2 siang. Nah, kita set nih, berarti ini khusus untuk sesi Asia aja gitu teman-teman. Jadi di sesi London dia udah nggak akan bunyi lagi gitu pada saat sudah jam 2-an. Oke, kita set ya di sini. Nah, cakep. Di sini. Sell zone 1. Oke, kita submit. Nah, konfirmasi permintaan price alert Anda pada XAUUSD ya. Harga saham Primapindo akan dikirim saat kondisi terpenuhi. Nah, ini kita sudah nih, udah ada price alert kita. Ketika tutup, kita lihat di sini active price alert di sini, gitu teman-teman. Nah, ini sangat memudahkan kita gitu, dan ini nggak ada batasan ya, nggak kayak di trading view gitu teman-teman. Kemudian fitur yang kedua ya, nah fitur yang kedua ini menurut saya juga jagoan gitu di Quick Pro ini sendiri. Salah satunya adalah di bagian signal gitu ya. Di fitur yang kedua ini ya, ini tidak kalah jagoannya di Quick Pro ya. Salah satunya adalah market detector teman-teman. Jadi di market detector ini kan ada beberapa itu ya, opsional kita untuk melihat market gitu ya, mulai dari support and resistance, stochastic, terus ada candlestick pattern ya. Di sini yang biasa saya pakai itu adalah support and resistance gitu. Kenapa? Karena di forex itu seperti yang kita tahu pasti banyak banget nih ya pair ya, memang kalau kita mau analisa satu-satu bisa, cuma itu akan memakan waktu yang cukup banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa manfaatin ya di si bagian support resistance ini sebagai market detector. Jadi kita tahu nih, oh si GBP USD itu lagi di area support. Nah, ini ada time frame-nya 1 jam gitu.
Kalau kita geser ke bawah lagi, nah ini khusus 4H gitu. Jadi yang paling kecil itu untuk saat ini 1 jam gitu teman-teman. Nah ini cukup lah untuk kita analisa. Kita tinggal klik ya. Kita tinggal klik. Pada saat kita lihat nih ya, H1 GU ada di support. Kita klik. Langsung masuk ke bagian candlestick chartnya. Nah kita lihat di sini, oh iya, kita zoom out. Nah kemudian kita lihat nih, oh benar nih, si GBP USD ya untuk saat ini masih ada di area support. Nah jadi kan ini bisa membantu kita ya dengan cara memfilter ya beberapa pair, dan kita tinggal lihat aja, oh ya ini lagi di support, lagi di resisten. Nah setelah itu kita baru nih bikin ancang-ancang untuk konfirmasi masuknya, entah itu masuknya dengan time frame yang kecil ya, atau konfirmasi masuk dengan menggunakan candle pattern yang lainnya gitu, seperti bullish engulfing ya kan, terus morning star atau hammer ya kan, itu kan bisa aja terbentuk di area support itu sendiri gitu teman-teman gitu. Jadi ini fitur-fiturnya si Forex IMF ya, Quick Pro ini memang lengkap banget kalau saya bilang. Dan yang paling saya note di sini adalah dari price alert-nya, kemudian dari market director di bagian SNR-nya. Ini sangat membantu saya gitu, karena kita juga pastinya sebagai seorang trader nggak cuma fokus trading, tapi kita juga punya mobilitas lain ya. Nah itu sangat membantu kita untuk memberikan kita notif ya, dan juga membantu kita di tengah-tengah kesibukan kita gitu teman-teman. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kalian penasaran nih, masih banyak juga sebenarnya untuk beberapa fitur di Quick Pro ini ya. Kalian boleh langsung download Quick Pro ini. Linknya itu sudah saya taruh di deskripsi video ya teman-teman ya. Jadi kalian langsung download aja, klik aja linknya, nanti akan diarahkan langsung ke Google Play Store untuk mendownload ya dan mencoba akun Quick Pro ini gitu teman-teman ya. Itu kalian juga bisa langsung daftar di aplikasi dan sudah sangat mudah untuk pendaftarannya gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua sudah menonton sekilas iklan dari Quick Pro yang saya kasih tahu kepada kalian. Ada beberapa fiturnya yang memang cukup menarik untuk saya ya, terutama untuk kita yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi ya. Dan itu juga bisa jadi fitur andalan saya juga ya, karena di saat saya lagi sibuk atau lagi berpergian ya kan, fitur-fitur Quick Pro itulah, terutama di price alert itulah yang akan membantu saya untuk mengingat atau bahasa itu mengetahui kalau harga itu sudah memasukin area atau zona entry saya itu sendiri ya teman-teman gitu. Nah kalau kalian mau coba langsung aja download ya, linknya itu ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di sini kita mau bahas dulu untuk XOUSD ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin enaknya kita lihat candle weekly dulu. Nah di sini candle weekly masih berada di dalam range ya. Ya, jadi dia untuk 3 minggu ke belakang ya, sampai minggu kemarin pun itu masih di dalam range area sideway-nya dia gitu teman-teman. Dan memang sini untuk yang beberapa candle terakhir ya, di sini ada 1, 2, 3 ya. Ini memang menunjukkan adanya tanda-tanda kalau memang gold ini lebih potensi untuk bearish movement gitu teman-teman. Lalu kalau dari candle daily-nya ya di sini, seperti yang kita bahas di pertemuan beberapa video ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini tuh adalah bearish movement ya dari si gold itu sendiri. Dan ini kalau kita lihat juga dia belum bisa break dari area Fibo 50 dan 61.8 gitu teman-teman, atau di 2364 sama 2343. Dimana kalau kita lihat nih last candle dia reject di sini ya, closingnya bahkan di level harga 2318 ya, atau di Fibo 76.4 gitu. Nah ini dia ada potensi untuk bikin low baru lagi ya. Nanti low baru itu ada potensi di 2350 atau 2250 atau di 2246 gitu teman-teman. Berarti dia kalau mau buat low baru lagi itu harus bisa break dari current support yang ada di sini gitu. Ini kan current support dia nih ya kan. Nah ini harus di break dulu sama dia teman-teman. Kalau memang dia bisa nge-break dari sini, maka dia ada potensi untuk membuat ya low yang baru ya, nantinya itu juga bisa masuk ke masa transisi trend gitu ya. Soalnya kan untuk saat ini dia masih uptrend ya, terpantau untuk bagian majornya ya, tapi di intraday itu dia sudah mulai ada tanda-tanda untuk
berubah menjadi downtrend, terutama dari susunan si harganya ini sendiri, dari struktur harganya ya teman-teman ya gitu. Nah ini gold ini kalau kita lihat dari daily-nya ya, di sini ada supportnya, sedikit support ya, supportnya ini di 2318 sampai 2315an ya. Berarti selama dia bertahan di area support ini, itu gold masih ada potensi dia untuk coba push sedikit naik ya, atau koreksi dulu sedikit, kurang lebih ke 2328 sampai 2335 ya di sini, baru dia lanjut untuk turunnya ke bawah gitu. Nah di atas 2335 itu dia baru akan bisa masuk lagi ke 2340 sampai 2343 kembali teman-teman gitu. Nah ini nanti kita coba cek lebih detailnya itu di time frame intraday gitu. Oke. Tapi kalau saat ini sih kalau kita lihat di sini ada terbentuk bearish engulfing lagi. Jadi ada beberapa bearish, ada 2 bearish engulfing di daily-nya dia ya. Kemudian di sini ada morning star, ini ada evening star gitu. Jadi ada 1 2 3 pattern bearish yang mulai terbentuk nih ya, dan juga struktur harga itu juga sudah mulai terbentuk untuk si gold ini sendiri. Nah gold ini akan dikatakan atau dinyatakan uptrend kembali ya ketika dia bisa break dari current high yang di sini gitu. Nah current high yang di sini di 2385 ya, begitu dia bisa break sini baru bisa lanjut untuk naik lagi ke atas. Tapi selama di bawah sini ya, maka dia lebih cenderung atau lebih potensial untuk turun ke bawah gitu. Nah, kemudian ini untuk bagian dari daily atau intraday ya, teman-teman ya. Jadi pertama yang kita perhatikan, pasti kita tahu di sini ada yang namanya trend line. 1, 2, 3, 4. Dan saat ini harga current price-nya itu berada di area trend line sebagai support ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga di area zona 2316 sampai 2307 ya. Ini area support untuk si gold ini sendiri ya, dimana kalau kita lihat nih ya, beberapa candle dia tertahan ya di sini sebelum dia menunjukkan penurunan atau kenaikannya kembali gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk saat ini ya, gold itu kan dia sudah turun kurang lebih 1-2 candle dan memang penurunannya cukup ekstrim gitu. Berarti ada potensi dia untuk koreksi terlebih dahulu ya ke level 2328 sampai 2335 ya di sini tadi saya katakan di time frame daily, karena level ini adalah area bisa dikatakan sebagai area breakout ya dari si gold itu sendiri. Nah selama dia belum bisa break di atas 335, dia masih ada potensi untuk turun ya, turun. Kemudian target pertama itu ada di 2316 atau 307, lalu ada di 2297 sampai 2288 dengan penurunan target terendahnya itu ke 2278 sampai 2268 gitu teman-teman. Nah berarti di atas 2335 ya, itu dia masih ada potensi lagi untuk naik ke 2350 sampai 2365 atau current high yang kemarin lagi gitu teman-teman. Oke, berarti untuk main level ya saat ini ya, main level di daily di intraday itu di sini. Nah ini kalau untuk saya ya. Tapi kalau misalkan kalian punya main level yang memang agak berbeda dengan saya, kalian boleh komen di kolom komentar ya, karena di sana juga kita bisa berdiskusi dan juga bisa memberikan insight-insight baru ya, berbagi insight ya kepada sesama trader gitu teman-teman. Untuk saat ini memang secara bigger trend ya, kalau kita lihat di intraday sama seperti daily ya, ini ada posisi harga turun ya di sini, yang artinya memang lebih cenderung dia untuk melakukan posisi penurunan. Ini untuk major trendnya dia gitu. Oke, ini untuk major trend. Kemudian ini berarti yang sedang terjadi, yang ada trend lainnya ini adalah minor trendnya dia teman-teman. Minor trend seperti yang ada di sini. Oke, nah ini minor trend gitu. Nah minor trend ini akan rusak ketika dia bisa break di bawah 2307 ya, karena current high-nya di sini, current low-nya di sini gitu. Dia break di bawah 307, berarti minor trend rusak, dan dia akan melanjutkan bigger trend dia dengan membuat low yang baru lagi gitu teman-teman, entah itu di 2278, 2268 ya kan, atau bahkan di bawahnya itu bisa kurang lebih nanti kalau saya lihat sih di 2355 255 ya di sini, sampai kurang lebih di 2245an gitu teman-teman.
atau bisa di loss level 2230 gitu. Tapi untuk saat ini sih saya masih lihat kurang lebih di sini ya, untuk loss levelnya di 2255 atau 2245an gitu. Kalau memang dia mau membuat low yang baru ya, lower low gitu. Ini kan low pertama, ini low kedua, nah low ketiga itu potensi di sini gitu. Oke, jadi nanti gerakannya kurang lebih 1 2 3 4 5 gitu. Itu kalau misalkan pandangan saya gitu. Tapi kalau kalian punya pandangan lain, it's okay, kalian boleh kasih tahu di kolom komentar gitu ya. Nah, tapi untuk syarat dia ke sini ya, dia harus break dulu dari level area yang cukup kuat nih ya. Kalian lihat di sini di daily-nya, ini kan daily ada, sorry, ini penghapus ya. Nah, kalian lihat di sini di daily itu kan ada support ya. Supportnya itu dari level harga berapa ini, 2278 sampai 2298 gitu. Artinya kalau dia belum bisa break dari level ini ya, untuk daily-nya dia masih akan bermain lagi di sini gitu, dari 2318 sampai 2360-an gitu. Artinya ini akan jadi area sideway-nya dia gitu teman-teman, sampai dia bisa break antara 22364 ya, atau di 2278 ini gitu. Berarti ya 2278 ini untuk saat ini level ini nih. Nah, ini jadi the next main level dia gitu. Nah, ini ada the next main level gitu untuk si gold itu sendiri. Ya, jadi kita bisa punya dua buy zone. Yang pertama buy zone 1, yang buy zone 2 gitu. Ini bisa buy zone juga, tapi ini agak tricky ya untuk buy zone ini, karena bisa dia tembus dulu baru dia naik untuk retest dan turun naik ke bawah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan di atas 2335, kita prefer lagi untuk cari area buy ya, dengan target di 2350 sampai 2364 gitu. Oke. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk technical dari gold ya. Itu technicalnya. Lalu kita lihat dari bagian volume. Untuk volume ini ya, saya pakai dari si bagian volume profile ya di sini. Oke, di sini volume profile menunjukkan bahwa area POC ya, point of control. Ya, di sini saya tandain dulu. Untuk POC-nya itu ada di level harga 2328 gitu. Atau 2329-an di sini ya. Jadi, ya selama harga di bawah POC, dia potensi nih untuk retest ke POC lagi untuk saat ini gitu. Nah, tapi di bawah POC ini dia masih ada potensi lebih besar ya, potensi untuk turun ke bawah. Karena sini kalau kita lihat juga volumenya cukup besar, dan ini juga volume cukup besar yang bisa, karena volume ini itu bisa nahan ya pergerakan harga si gold itu gitu. Jadi kalau misalkan si gold breakout dari volume yang high trend sini ya, high volume ya, maka dia akan turun lagi untuk cari area volume yang cukup tinggi lagi di sini gitu. Misalkan contoh ya, untuk bagian gold ini ya, dia break nih ya dari POC-nya, dia break ke atas. Nah, ini kan ada high volume ya. Oke. Nah, high volume inilah yang akan jadi targetnya dia gitu. Ini 2343 gitu. 2343 jadi targetnya high volume itu sendiri ya. Berarti di atas 2335 kita bisa incar cari konfirmasi buy dengan target di 2343 ya, sampai kurang lebih nanti di level harga sini ya, ada volumenya lagi gitu. Itu di 2350 sampai 2355 gitu teman-teman. Ya, jadi kembali lagi ke area resisten yang lama gitu. Oke. Di sini. Nah, ini juga resisten zone dia. Nah, ini juga 2340, 344 ya. Sorry, 2340, 343 juga di resisten dari volume. Lalu untuk di bawahnya ya, sini ada volume lagi lumayan besar di sini di 2316 atau 314-an. Nah, kalau gold bisa break sini kan dia break struktur harga nih, ya kan? Berarti nanti the next volume yang di bawah ini ya, kalau kita lihat itu kurang lebih ada di sini satu ya. Memang nggak begitu besar. Lalu untuk satu lagi di sini. Nah, ini lebih besar ketimbang volume di bawahnya. Berarti di 2397 sampai 23 berapa ini? Sampai 2392-an gitu teman-teman. Oke. Makanya volume-volume seperti ini ya memang bisa jadi patokan kita dan bisa jadi
pandangan vision kita untuk kedepannya itu bagaimana gitu, pergerakan the next movement dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke, itu adalah beberapa pandangan dan juga insight yang saya ingin bagikan kepada kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian punya insight baru, kalian boleh paparkan di sini. Dan nanti untuk OI data dan COT akan saya update di TikTok Jurnal Trading ID ya, di hari Senin nantinya gitu teman-teman. Lalu ini untuk DXY ya, ini DXY kalau kita lihat juga secara pergerakan juga masih bullish movement ya di sini. Lalu kalau kita lihat memang target si DXY sendiri pun masih cukup tinggi, yaitu di level harga 106.24 sampai 106.38 di sini. Untuk saat ini ya, gitu teman-teman. Tapi mungkin ya akan ada sedikit koreksi dulu ke sini, baru naik ke atas lagi. Dan selama di atas ini jadi main levelnya si DXY itu sendiri. Nah, ini main level dia, gitu. Berarti di bawah 105.56 ya, DXY itu baru ada potensi untuk turun naik ke bawah. Sedangkan di atas 105.56 DXY masih akan incar height yang ada di sini teman-teman. Ya, height yang ini gitu. Oke. Ini mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti untuk detailnya ya seperti OI dan update harian itu kita update di Telegram dan juga TikTok ya, Jurnal Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.